Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan ini pembahasan kita masuk jadi orang-orang yang soleh. Ya, orang soleh itu orang baik dah. Ya, bahasa singkatnya orang baik. Ya, padahal lebih dari itu orang soleh. Ini daripada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu dalam kitab Nashahul Ibad. Ibnu Hajar Al-Haytami disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani jadi syarah Nashahul Ibad. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laula khamsa khisalin lasaran nas kulluhum sholihin. Kalau aja bahasa kita aja paling enak ya. Kalau aja 5, jikalau tidak ada 5 sifat dari manusia, maka sungguh manusia itu menjadi orang-orang soleh. Lasaron nas kulluhum, pakai taukid semuanya. Ini nas, tahu nas, bukan orang mukmin, bukan orang kafir, nggak disebut muslim, tapi nas, manusia seluruhnya bakal jadi orang-orang soleh. Ini nggak bicara karena tauhid, jadi orang-orang baik. Paham ya? Orang baik artinya nggak bikin kerusakan. Kalau nanti bicara akhirat baru yang diterima orang-orang yang mengesahkan atau bertauhid kepada Allah. Ini dunia. Kan dunia ini siapa aja boleh hidup. Allah Ta'ala biarkan ke orang-orang yang benci kepada Allah Ta'ala hidup. Dikasih nggak? Dikasih. Kenapa ente nggak kasih orang kesempatan untuk hidup? Tuhan kita dikasih. Biarin urusannya. Kita dakwah aja yang insya Allah dengan hal, dengan keadaan, dengan akhlak mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham di sini? Jadi ini manusia seluruhnya di alam dunia bakal jadi orang baik. Nggak bikin kerusakan, nggak ada huru hara yang kita lihat seperti zaman sekarang ini. Ya, buat kita yang muslim yang dibilang jadi orang-orang soleh. Kalau saja 5 sifat ini tidak ada kepada manusia. Paham di sini? Awaluha, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, awaluha yang pertama al-qanaah bil jahl. Al-qanaah bil jahli, yang nyatet jadi anu ulang-ulang biar bisa dicatat. Al-qanaah bil jahli, yaitu merasa cukup dengan kebodohan. Qanaah itu disuruh sama agama, sama Rasulullah. Tapi apa ya? Menerima apa adanya di dalam harta. Itu qanaah, bukan dalam kebodohan. Al-qanaah bil jahli, merasa cukup, merasa anteng, tenang-tenang baik. Kalau dirinya bodoh bin tolol, itu nggak boleh umat Islam. Kalau ada itu sifat, kita nggak masuk dari orang-orang baik. Sebab kebodohan yang menghancurkan kita, yang bikin kerusakan, bahkan kerugian buat diri kita. Gara-gara nggak bisa baca, dibohongin orang, surat tanah dijual, ditandatangan. Padahal surat tanahnya dia. Bodoh di dalam keduniaan aja ancur-ancuran. Inti nggak ngerti jadi montir, mau jadi montir. Buka tuh mobil, beka bengkel. Yang ada lebih jadi baik, tuh mobil apa jadi rusak? Tambah rusak. Itu sesuai dengan Sayyidina Hasan Basri, Imam Tabi'in radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Al-amil ala ghairi ilmin ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang beramal tanpa ilmu, beramal, beribadah, apalagi nih urusan akhirat, urusan dunia aja, apalagi urusan akhirat. Dunia aja kan lebih mudah. Akhirat apalagi ilmunya lebih banyak yang dipelajarin. Kalau itu nggak pakai ilmu tuntunannya, dasarannya, maka ma yufsidu aksar mimma yusli, maka kerusakannya jauh lebih besar dari perbaikannya. Bahasa kita, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Dia ingin buat baik tapi nggak pakai ilmu, yang ada lebih rusak jauh daripada benarnya. Buka mobil jadi montir, buka mobil benar, ketika masang yang ada kerusakan tuh mobil jauh lebih besar dari benernya. Mau cepet tuh mobil malah lebih ambruk. Arloji, apa aja, memasak, kuliner, semua aspek harus dengan ilmu. Apalagi urusan akhirat, ibadah kepada Allah pakai ilmu. Jangan diem. Ini kadang orang sekarang mengejar-ngejar ilmu dunia, ketakutan untuk bisa makan, bisa ini dikejar, boleh nggak apa-apa. Tapi dilupakan ilmu agama. Dunia sebentar, mau gelar S apapun juga,
sehebat apapun juga, kalau hal urusan ilmu dunia, stop ketika kematian datang. Kematian datang, selesai. Tapi akhirat, inti bawa sampai meninggal, sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingan mana? Pentingan akhirat. Boleh pinter matematika, nggak dilarang nama agama. Jangan salah ya. Bukan aneh ngelarang, tidak dilarang. Boleh nggak? Jago fisika? Boleh, bagus. Kalau manfaat dapat pahala ini. Tapi selesai itu, selesai sudah, habis. Tapi kalau ilmu agama, inti sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirat dibawa. Matematik jago, ditanya gak sama malaikat. Fisika jago, ditanya gak sama malaikat. Nggak ditanya. Boleh aja dipelajarin, selesai sampai urusan dunia. Tapi kalau agama, sampai inti bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sampai inti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang sekarang lebih dunia daripada ini. Apa yang terjadi? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allahu yubghidu kulla alim bid dunya jahil bil akhirah. Allah murka kepada seseorang yang alim, yang pintar hal urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Jadi dunia urusan inti pintar, tapi urusan akhirat bodoh. Lihat aja. Yang jadi hal urusan dunia dibela-belain. Paham ya? Bukannya salah, enggak, boleh. Inti ada rapat, ada pembelajaran urusan dunia, itu kejar. Sampai acaranya di puncak juga, di Cipanas, di mana yang jauh inti datang di Cianjur. Tapi yang jadi kepintaran inti dalam akhirat di depan muka inti nggak mau datang. Itu salah satu inti hanya nyari dunia daripada akhirat. Ya suzon sama orang, tapi bisa kelihatan tanda-tandanya. Hal urusan dunia dikejar, hal urusan akhirat. Yang menjadi alim inti pintar dalam hal urusan dunia, inti tubruk, inti kejar kalau bisa pakai biaya. Tapi hal urusan akhirat yang nggak pakai biaya inti tinggalin. Ya, kembali lagi, jadi al-qanaah bil jahl, yaitu merasa cukup, merasa anteng, merasa tenang dengan kebodohan. Yang kedua, wal hiris alat dunia, rakus sama dunia. Tuh, hubbu dunia, cinta. Kalau cinta belum tentu agak rakus, tapi kalau rakus udah pasti cinta. Tuh, rakus, hubbu dunia aja, hubbu dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia aja udah biang dari segala kesalahan. Bagaimana kalau rakus sama dunia? Tuh, maka orang kalau udah rakus sama dunia, gak ada temennya, udah nggak ada temennya. Saudara tuh udah nggak, duit nggak ada temennya, udah duit nggak ada saudara. Saudara sendiri bisa ditikam, banyak kejadian. Saudara sendiri dibacok gara-gara urusan waris. Ya, udah hati-hati tuh. Kalau udah urusan dunia, teman ditikung gara-gara perempuan. Padahal dari kecil bersahabat katanya. Tidur satu bantal, satu iler. Pas remaja demen perempuan, berantem. Oh, paham nggak tuh? Ya begitu. Bikin grup WA, temen kuliah, misal gitu kan ya. Berantem gara-gara ada temennya satu perempuan. Tuh, paham nggak? Ya, bisa berantem gitu. Pakai keluar dari grup. Ya, gara-gara perempuan. Urusan dunia tuh. Kemudian yang ketiga, wasyuh bil fadl, pelit dengan segala kelebihan yang ada. Dia punya kelebihan dalam segala hal, apakah harta, pangkat, jabatan, keduniaan. Ada kelebihan yang diberikan oleh Allah tuh titipan. Tapi dia pelit. Waria fil amal. Riak di dalam amal. Tahu riak? Ya. Nunjukin tuh amalnya dia. Tapi riak, ingat ini ya, ini masalah hati. Kalau penyakit hati nggak bisa dengan apa? Dengan inti perlihatkan. Misalnya nanti bikin walimatul urus, inti nikah. Kemudian inti nyumumin gitu. Kayak sekarang nih kondangan, orang bilang, riak lu, itu anaknya diunjuk-unjukin. Inti bikin walimatul khitan. Inti bikin apa? Sunatan anak inti. Boleh nggak undang orang? Tetangga bilang, riak amat itu. Orang bodoh begitu. Dikit-dikit orang nunjukin, dikit riak. Bukan itu. Inti ibadah li ajlin nas, selesai sudah. Inti ibadah nyari ridho siapa? Allah, bukan nyari ridho manusia. Paham di situ? Ya, kalau ngunjukin itu jatuhnya inti ngunjukin itu namanya sirik kecil. Kalau inti ngumpetin sesuatu lihat jenas itu namanya riak. Jadi riak bukan ngunjuk-ngunjuk.
Inti malu sama orang nih untuk ibadah mau ke masjid, ntar kata orang, lah lu ibadah sama Allah bukan sama manusia, jadi nggak perlu ada puja-puji, nggak perlu inti takut disakitin, dikatain orang, jalan terus. Walaupun dikatain apa kek, walaupun inti di penjara, tetap tuh orang-orang yang nggak ada riaknya. Ya, kata Gus Baha tuh bagus analisisnya. Dia bilang, saya alim. Dia kan ngomong suka begitu, kayak riak. Saya hafal Quran, itu bukan riak, makanya biar ini masalah hati. Kalau berbangganya merasa orang lain hina, itu baru. Kalau dia merasa ngomong itu karena itu bukti, itu dibolehkan. Sebagaimana inti seorang dokter spesialis yang udah belajar mungkin di mana tahu, bahkan di luar negeri sampai puluhan tahun, kemudian inti dengan dalil riak, kemudian nggak buka praktek. Atau buka praktek tapi inti nggak tulis pelang. Tolong namanya. Inti tulis pelang. Dokter, spesialis, anak. Nah, jadi kembali lagi ini nih pengertian nih, kalau kita nggak sembarangan begini riak fil amal, akhirnya inti nggak berbuat, inti jadi nggak haji. Kenapa ini nggak haji, ada duit? Ane masih takut jadi riak, sebab nanti kan orang lihat tuh setan main di situ, nggak berani ngundang-ngundang saudaranya, takut riak. Ampi dirinya ampi gede karena belajar dari kecil nih, ya yang ngajarinnya ahli sufi tapi nggak tahu caranya, guruannya bilang wali nggak tahu caranya, jadi dari kecil. Jadi pas sudah gede nggak sunat. Nggak sunat, takut ngundang orang nanti kata riak. Paham nggak? Ya, ngapa? Karena bapak saya nih udah belajar sufi, jadi takut kalau ngundang orang. Jadi sampai sekarang saya nggak sunat pak. Anu udah gede, udah kawin, misalnya gitu. Padahal bukan itu makna iya. Jadi kalau inti mau berbuat, bahkan inti ngunjukin sama orang boleh. Kalau niatnya dakwah, tuh paham ya? Yang orang pelit-pelit amat kalau ini nih depan orang inti keluarin duit, cok kan orang lihat, orang mau nuduh apa biarin, inti begitu bukan yang ngeliatin dakwah, itu nggak lihat. Paham nggak? Makanya belajar, jadi nggak diprovokatif sama setonir rojim yang anggap inti riya padahal bukan dia, inti anggap tawadu padahal iya. Hati-hati, maka ada apa adanya, nggak punya guru begitu. Jangan tawadu, ba'da tawadu riya, ba'da tawadu ba'da tawadu tarofu, setelah tawadu sombong, udah nggak ada. Kalau nggak sombong tawadu, tapi kalau dia mau tawadu sombong. Itu belajar kitab hikam tuh, ilmu atau ilah, serem itu. Ya. Sini depan, emang kita pantas mesti di depan, nggak ada di belakang lagi begini. Ada di hati inti supaya itu orang kata tawadu, sombong inti. Maka ketika ada begitu, anda lepas, anda ke depan. Jangan dipermainkan sama seton, lawan. Paham nggak? Kalau inti di depan terkata orang riak, masa bodoh, lawan aja terus. Ada urusan sama orang. Gue di depan bukan apa-apa, makan kebulinya enak. Udah lawannya begitu. Paham nggak? Iya, begitu aja udah. Ya, setan mainin, lepas semuanya. Ya, waduh, makanya orang-orang yang udah ma'rifah sama Allah inti lihat akhirnya jazab keluar apa begitu. Nah, terakhir wal ijabu bi ra'i. Ya, merasa bangga dengan pendapatnya. Ya, jangan pernah merasa bangga, orang dikecilin akhirnya. Pendapat dia punya pendapat, punya solusi, merasa bangga, seakan-akan dan seakan-akan. Wih, serem tuh. Ya, gue itu yang rencanain tuh masjid, kalau nggak ada gue nggak jadi tuh. Padahal nggak nyumbang. Baru pendapat dong, sombong amat. Itu paham ya? Sering kita ngalamin orang-orang begitu, hati-hati. Itu termasuk kerusakan ya manusia. Kalau nggak ada sifat itu, tadi yang 5 terakhir berbangga dengan pendapatnya, insya Allah kita jadi orang-orang baik. Paham di situ ya? Makanya jangan ngungkit, apalagi ngungkit cuma boleh 2. Ane dulu paling takut ngomong begini, nanti takut pahala ini hilang, ngeri permainan begini. Ya, dapat bocoran dari guru, dapat bocoran. Terus Umar terakhir ya ada api waktu itu ya ngaji. 2 hal yang boleh ngungkit, guru dan orang tua. Jadi kalau guru ngungkit kepada muridnya, inti jangan bilang, Ustaz ngungkit tuh hilang pahalanya, tidak pernah. Begitu juga orang tua. Cari-cari kitab, dapat lagi referensinya, maksudnya jadi tambah kuat. Seperti halnya seorang ayah yang ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak saya begini pelit banget, padahal saya tuh kan yang iniin, saya yang kasih harta dulu, saya nggak minta apa-apaan, tapi setelah dijadi orang, boleh kan saya minta begini. Kalau orang sekarang nih jadi guru sok bijak, nggak belajar, Bapak udah sabar aja, itu bagian dari kayak orang bener. Rasulullah enggak, panggil anaknya,
Bukan bapaknya yang disalahin, tapi siapa? Anaknya. Berarti kan dia bapak mungkin. Kalau orang sekarang sok bijak, nggak belajar begitu. Bapak jangan mungkin. Udah yang nanti pahalanya hilang. Kalau kita tuh. Tapi Rasulullah nggak panggil anaknya. Apa kata bapak? Kata Rasulullah, hartamu harta bapak. Berarti boleh nggak bapak mungkin? Orang tua. Begitu juga guru. Paham tuh ya? Makanya kalau ngungkin-ngungkin murid amin, jangan minta pahalanya hilang, kok kagak. Bahkan jadi pelajaran buat yang lain, pelajaran buat dia. Ya, kalau mau lihat orang syukur kepada Allah, lihatlah bagaimana syukurnya dia sama manusia. Nah, itu hadisnya, lam yashkurin nas. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, berarti dia tidak syukur pada Allah. Kenapa? Karena inti bisa berbuat ini kan nggak langsung turun dari langit, bukan? Nggak langsung inti bisa wasilah sama Allah, inti bukan nabi. Wasilahnya melalui manusia. Intinya dikasih duit sama orang, syukur terima kasih, cium tangan sama itu orang dikasih 2 juta, sama bini lagi plus, ya, iya maksudnya tuh pas dapat sama perempuan bukan inti ngeluarin duit, calon mertua, calon mertua, kan enak banget ya, paham nggak? Kawin dinikahin sama mertua, oh Allah enak banget itu, kawin anak saya ya, duit apa-apa, wow masya Allah itu, gue juga mau. Istilahnya begitu, itu syukur banget tuh, sehingga berbakti sama mertua. Sampai orang katain, lu nurut amat begini bisa gitu ya. Bilang, gue bukan ibadah sama manusia, gue syukur, terima kasih. Atau inti dulu nggak punya kerjaan sampai ada yang narik, inti bisa kan kerja sehingga sukses. Biar syukur tuh sama orang yang jadi wasilah itu. Paham ya? Ini kan sekarang orang manusia lupa diri, apalagi kepada guru yang ngasih ilmu, yang kenalin sorga, kenalin neraka, kenalin Allah Subhanahu Wa Taala, kenalin Nabi Muhammad SAW. Dimanapun inti berasa, pokoknya ada kebaikan orang, apalagi urusan akhirat, dunia pun inti harus berterima kasih. Inti bisa kenal dagang ini, bisa kenal kerjaan ini atau apa yang manfaat, terima kasih sama orang itu. Kalau ada hadiah, inti kasih hadiah, minimal inti hormatin. Kalau orang bilang lu bermuka-muka banget, gue bukan bermuka sama manusia. Gue bermuka-muka karena rasa terima kasih gue sama manusia. Ini yang semua ini utusan dari Allah Ta'ala. Karena Allah nggak bakalan ujuk-ujuk sama kita, tapi melalui hamba-hambanya yang dikasih ke kita. Itulah lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau dia bersyukur, mafhum mukhalafahnya, kalau dia bersyukur sama manusia, ada rasa terima kasih, tentu kita tahu wujudnya apa terima kasih itu, maka kita bersyukur kepada Allah. Makanya pelajarin tuh, apa bahasa Indonesia terima kasih. Paham ya? Terima kasih itu kasih, ya. Terima kasih pakai ucapan dong, terima kasih. Terima, itu udah dapat, kasih tuh kasih. Bahasanya kasih sayang, ya, minimal nggak pakai harta, dengan kelembutan yang kita punya, ya. Bukan terima kasih ucapan doang, terima kasih nuhun, bukan itu, ya. Pelajarin tuh KBBI, ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab, wa bizidni ilma wa rizqni fahman. Siril Fatihah. Ya kana budu wa iya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.